Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat, yang selalu Bu Ayu banggakan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya, serta dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, semoga anak-anak juga tetap semangat, tetap ceria, meskipun pembelajaran kita hari ini masih dilakukan secara daring. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Bu Ayu akan membacakan sebuah cerita tentang asal-usul Danau Toba. Anak-anak pernah mendengar Danau Toba? Tentunya pernah. Di manakah letak Danau Toba itu anak-anak? Ada yang tahu? Di mana anak-anak? Iya, pinter, hebat. Danau Toba itu terletak di Provinsi Sumatera Utara. Memang anak kelas 2 ini hebat-hebat, pinter-pinter semuanya. Danau Toba terletak di Sumatera Utara. Selama Bu Ayu menceritakan tentang asal-usul Danau Toba dengan judul Putri Ikan dan Danau Toba, anak-anak menyimaknya ya, karena nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Ayu. Siap anak-anak? Sudah siap mendengarkan? Oke. Kalau anak-anak sudah siap, baiklah Bu Ayu akan bacakan. Disimak ya. Putri Ikan dan Danau Toba berasal dari Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau yang terbesar yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ada sebuah pulau bernama Pulau Samosir. Alkisah, di Tapanuli Utara hiduplah seorang petani miskin yang sangat rajin bekerja. Ia juga sering memancing guna untuk mencari ikan sebagai lauk makanannya. Pada suatu hari, ia memancing ke sungai. Sampai sore, ia belum mendapatkan ikan. Namun ia tetap sabar. Tiba-tiba kailnya bergerak. Ia sangat gembira karena ternyata ada ikan besar yang tersangkut. Ikan itu mempunyai sisik yang sangat indah yang berwarna keemasan. Petani yang baik, jangan bunuh aku. Tolong kasihani aku dan kembalikan aku ke dalam air. Petani itu sangat kaget. Tetapi ia berjanji ia tidak akan membunuh ikan itu. Lalu ikan itu berubah wujud menjadi seorang putri yang cantik. Sebagai balas budiku padamu, aku bersedia menikah denganmu, kata putri itu. Sang petani sangat senang. Tapi aku punya satu syarat, petani yang baik, kata sang putri jelmaan ikan itu. Jika kelak kita dikaruniai anak, aku tak ingin ia tahu bahwa aku adalah seorang ikan atau seekor ikan. Dan aku juga tak ingin tahu bahwa ia adalah anak jelmaan seekor ikan. Aku berjanji untuk tidak mengatakan hal itu kepada keturunan kita, jawab sang petani. Akhirnya mereka menikah. Lalu mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang dinamai
atau yang diberikan nama Samosir. Samosir sangat suka makan. Ia bisa makan berkali-kali dan dalam jumlah yang besar. Ia juga sering memakan makanan yang disediakan ibunya untuk ayahnya. Pada suatu hari, Samosir membawakan rantang untuk ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Namun, di tengah perjalanan, Samosir merasakan kelaparan, sehingga ia makan makanan itu, sehingga habis makanan ayahnya. Sang petani yang kelaparan dan kelelahan itu sangat marah kepada anaknya karena Samosir telah memakan makanannya. "Dasar anak ikan," ucapan tanpa yang ia sadari. Samosir terkejut lalu lari pulang ke rumah. Di rumah, ia menemui ibunya. "Ibu, ayah tadi marah karena makanannya aku makan. Lalu ia bilang, aku anak ikan. Benarkah aku anak seekor ikan, Bu?" kata Samosir sambil menangis di pelukan ibunya. Ibunya sangat sedih mendengarnya. Ternyata suaminya telah melanggar janji. Ia mengajak anaknya pergi. Mereka menghilang secara gaib. Di tanah tempat mereka terakhir berdiri, keluarlah mata air yang semakin lama semakin deras. Mata air itu kemudian membentuk danau yang sangat luas. Danau itu dinamakan Danau Toba. Namun tidak semua di halaman itu atau di tempat itu tertutup oleh air, sehingga di tengah-tengah danau itu terdapat sebuah pulau yang dinamakan Pulau Samosir. Nah, anak-anak, dari cerita itu kira-kira ada tidak ya amanatnya atau pesan moral yang disampaikan dari cerita tersebut? Tentunya ada. Nah, setelah kalian menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan baik cerita dari Bu Ayu, anak-anak tentu dapat menentukan apa isi dari pesan moral yang dari cerita yang disampaikan oleh Bu Ayu. Nah, tugasnya anak-anak menuliskan pesan moral yang terdapat dari cerita Putri Ikan dan Danau Toba. Anak-anak bisa menuliskannya pada buku tulis tematik sampul berwarna coklat. Sekian cerita dari Bu Ayu atau cerita yang dibacakan dari Bu Ayu. Bu Ayu akhiri, semoga anak-anak dapat mempelajari isi pesan moral yang disampaikan dari Putri Ikan dan Danau Toba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tetap pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, mengurangi kegiatan di luar rumah dan selalu jaga jarak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.